Bisa gila memang lama-lama tinggal di negara Indonesia ini ya. Kalian udah tahu belum rencana pemerintah yang satu ini? Ini rencana tai ini, ya. Bisa-bisanya parkir itu digabungkan dengan pembayaran STNK. Ini akal-akalan siapa sih bikin rencana kayak gini? Jadi walaupun wacana ini untuk wilayah Makassar, tapi kayaknya kedepannya itu bakalan mencakup secara nasional. Ini kayaknya negara kita ada aja ya caranya untuk memiskinkan rakyatnya. Undang-undang baru. Habis ini, parkir di rumah sendiri kena pajak. Belum lagi, biaya parkir di luar rumah. Apa? Ini Lu artinya... tau gak penipuan terbesar sepanjang sejarah? Apaan tuh? Lu dapat gaji dipotong pajak. Ah, iya, beli makan kena pajak juga. Nah, beli kendaraan juga kena pajak. Iya tuh. Udah punya kendaraan bayar pajak tahunan. Ah, beli rumah pun sama kena pajak. Udah punya rumah pun bayar PBB ya. Iya. Jadi kita bayar pajak dari uang yang kita dapatkan. Lalu kita bayar pajak untuk barang yang kita beli. Lalu kita bayar pajak untuk barang yang sudah kita bayar pajaknya. Lah kok gitu sih? Kalian kapan sih kena angin duduk? Tuh, lihat, hutang RI naik, DPR RI minta pemerintah genjot pajak dari rakyat untuk menjaga fiskal. Harusnya elu yang bayar. Ngapain apa-apa ke rakyat? Lagian fungsinya DPR itu apa? Kalau apa-apa dibebankan sama rakyat. Harusnya yang kalian genjot itu pemerintah. Gimana caranya biar ekonomi stabil? Gimana caranya biar rupiah nggak anjlok? Makanya kalau kerja yang dipakai itu otak. Jangan apa-apa pajak. Kalian itu Dewan Perwakilan Rakyat. Goblok, bukan perwakilan pemerintah. Hasuk. Kalian mau datang ke rumah kami mau nagih pajak, ha? Cobalah datang ya. Kalau nggak aku serampang kalian, ya. Ini pemerintah kita udah kayak penjajah nih lama-lama. Ya nggak bayar pajak, itu mau didatangin ke rumah. Hebat ya pemerintah kita ini ya. Masalah pajak juara satu. Tapi ada rakyat yang miskin, kelaparan, jalanan rusak, fasilitas umum yang bobrok, itu nggak mau tahu. Sebenarnya apa sih manfaat pajak buat kita ini, ha? Cobalah kalian datang, ya. Nggak diserampang aja udah syukur kalian. Oh ini, nih melu aku gini, melu aku gini. Iki jam piro? Jam 8 kan? Jam 8. Bayangke, awet de isuk, aku untuk surat teguran saka pemerintah. Iki de isuk saya ngeterke yo ngerti nak iki sepi. Saawan rano wong mlebu. Aku untuk surat teguran jarine ora disiplin pajak. Pajeke sangka ndi nak gak ana wonge sing tuku apa setan. Aku dari gak disiplin pajak. Sing ngeterke surat dingin besok lho. Gak ana wong blas sing tuku sampai saiki lho jek kosong blong teko jam piro teko jam 8. Aku dikira ora disiplin pajak. Bayangke. Meh model piye? Ki, delok kabeh. Delok ora ana sing tuku. Delok. Stres bolo, mumet goro-goro dimintai uang pajak sebesar 6 juta per bulan bolo. Bayang no, 6 juta per bulan bayar pajak bakul bakso. Sehari dimintai uang 200.000. Iki sesuai perhitungan pegawai pajak bolo. Parah iki. Bakul bakso. Pemirsa, beredar kabar sebuah warung wedangan atau warung angkringan di kota Solo, Jawa Tengah dikenai pajak 12 juta per bulan. Kabar ini menjadi heboh dan pusat perhatian hingga viral di media sosial. Inilah warung wedangan Jebuk yang berada di Jalan Ronggowarsito, Solo yang mendadak menjadi pusat perhatian. Warung yang buka 24 jam ini berada tidak jauh dari RSPKU Solo. Warung yang menyediakan aneka makanan seperti nasi kucing, nasi tumpang, soto rawon hingga beraneka ragam camilan seperti gorengan dan sate selalu didatangi pembeli. Di samping harganya yang terjangkau, lokasi yang strategis di pusat kota membuat warung ini menjadi pilihan konsumen. Pemilik warung wedangan Rahmat Wahono mengaku kaget saat usaha miliknya dikenai pajak 12 juta per bulan. Usai menerima panggilan dari Pemkab Solo yang ditujukan kepada anaknya untuk mengisi formulir bermaterai yang isinya dikenakan pajak sebanyak 12 juta per bulan. Kita sebagai warga negara yang ingin bayar sudah ditarik pajak ya segitu aja lah. Kita sudah ya ngas-ngasan. Bermasalah nggak ya? Enggak, kalau 3 juta itu tidak masalah. Tapi kalau 12 juta kita berontak. Sementara Kepala Bapenda Kota Solo, Tulus Widayat menyampaikan, naiknya pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dari usaha wedangan Jembuk dinilai karena penghasilannya lebih dari 7,5 juta per bulan dan wajib membayar pajak sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2023.
Kita lanjuti dengan Perda nomor 14 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebetulnya pajak wedangan itu istilah di regulasinya adalah restoran. Lo pernah lihat slogan pajak ini nggak? Banyak di Sudirman. Bayar pajak, awasi penggunaannya. Lo pernah lihat nih? Tukang beca aja yang lo anggap bego itu ngerti konsep kalau kita yang bayar dia yang genjot, kita yang duduk. Kan? Pemerintah lo tuh cuma sepintar joki 3-in-1 lah. Udah kita yang bayar, dia yang duduk di belakang. Lah ya gitu lah. Mungkin di sini ada yang kerja ya, di sini ada yang kerja. Gue paling bete tiap tahun disuruh lapor pajak. Ngapain coba gue lapor pajak? Gue udah tahu gue taat pajak, tahu dari mana? Karena di slip gaji gue selalu ada potongan pajak gitu. Jadi gini ceritanya, dia terima duitnya nih setiap bulan, dia terima duit dari setiap bulan semua orang ya. Nah, akhir tahun dia nanya, kumpul, coba nih duit siapa nih, duit siapa nih, duit siapa? Ngapain? Gue kasih tahu punya siapa, yang pasti bukan punya lo aja. Kok jadi kita yang lapor? Masalahnya tuh kalau lo terima duit 10 juta, lo store ke negara 10 juta gak? Itu yang lo bisa lapor ke gue. Kita harus genjot pajak dari rakyat, pajak dari rakyat, pajak dari rakyat untuk menekan hutang kita ke pihak asing. Janji tinggallah janji. Apa yang dikatakan Prabowo Subianto yang dulu mengatakan bahwa nanti dari semua harga itu akan turun. Sekolah gratis, kesehatan gratis, listrik disubsidi, BBM murah. Sekarang malah berbanding terbalik. Semua mahal, kemudian harga meroket, kesehatan BPJS banyak yang dinonaktifkan, dan kemudian dari harga semua itu melambung. Dan sekarang malah pedagang online semakin tercekik. YouTuber dan kemudian para pegiat media sosial malah sekarang dipajakin. Saking kepenginnya bahwa masyarakat itu kayaknya nggak boleh bahagia. Dan maraknya dari kebijakan yang sekarang nih menambah marketplace yang akan dipajaki. Tentu saja ini menjadi sebuah berita heboh dan kemudian dari masyarakat semakin tahu tentang dari kebijakan Prabowo Subianto yang tampaknya sebuah angan-angan dan malah janji kampanye yang terrealisasi cuma MBG. Terrealisasi iya, tapi malah membuat masyarakat semakin panik ya, karena dari kebijakan MBG tersebut malah membuat ekonomi corat Maret gitu guys istilahnya. Dan akhirnya marketplace ini menjadi sasaran agar bisa menambah cuan dan bundi-bundi pajak. Kita menyimak sebelah selengkapnya. Kita lanjut. Si anjing beki dia teh beki nyalut apa pemerintah genjot we ta baol muning ku sia anggota DPR RI koplok sia mah kora ripuh kieu sia teh geus mah ditaekeun segala bensin naon dolar sembako ayeuna titah ngagenjot pajak ti rakyat beki dia teh beki ngalacapruk anjing lah bubarkeun aing sudi pinah anjing lah moal ngajedog di Indonesia pinah aing anjing kaleuweung ka Sancang jeung Prabu Siliwangi bari bebeja anjing masih di ilmuwan di malor. Kita harus genjot pajak dari rakyat untuk menekan hutang kita ke pihak asing. Karena apa rakyat? Selalu disalahkan, hutang negara menumpuk. Rakyat disuruh bayar kerugian negara akibat banyaknya korupsi. Rakyat disuruh iuran pakai pajak. Pajak. Terus, kapan rakyat hidup sejahtera? Yang ada, Jawa Barat, Jawa Timur, rakyat semakin melarat, pejabatnya semakin makmur. Betul, tidak? Rakyat lagi pada pusing cari uang. Harga kebutuhan pokok pada naik. Usaha juga masih banyak yang sepi. Malah muncul wacana genjot penerimaan pajak, guys. Sebenarnya yang harus digenjot itu pajaknya atau ekonomi rakyatnya dulu. Pernyataan dari Misbahun ini jelas bikin banyak orang bereaksi dan bertanya-tanya. Di saat masyarakat lagi berjuang bertahan, kenapa yang dipikirin malah cara nambah pemasukan dari pajak? Kalau rakyat makin sejahtera, usaha makin maju, lapangan kerja terbuka, penerimaan negara pasti ikut naik.
Nggak perlu terkesan buru-buru ngomongin genjot pajak. Rakyat itu bukan mesin ATM negara. Mereka butuh kebijakan yang bikin hidup lebih ringan, bukan pernyataan yang bikin was-was. Harusnya yang digenjot itu nilai rupiah, investasi, lapangan kerja, dan daya beli masyarakat. Kalau fondasinya kuat, pajak juga bakal masuk dengan sendirinya karena ekonomi tumbuh. Jadi sebelum bicara soal genjot pajak, coba lihat dulu kondisi di bawah. Masih banyak orang yang tiap hari mikir besok makan apa, bayar sekolah anak gimana, dan nutup kebutuhan hidup dari mana. Karena di mata rakyat yang dibutuhkan hari ini bukan wacana pajak makin digenjot, tapi kebijakan yang bikin mereka bisa hidup lebih tenang dan ekonomi kembali bergerak. Itu yang benar-benar dinanti oleh rakyat. Ada yang tahu nggak Misbahun ini dari partai apa? Kalau kalian tahu, coba sepil dong di kolom komentar. Hutang RI naik, DPR RI minta pemerintah genjot pajak dari rakyat untuk menjaga fiskal. Atuh negara Indonesia geus merdeka. Tapi rakyatnya hayu, ini saja ya Allah. Ini saja terakun. Kalah karek dijen balangsak. Bensin naik, bahan pokok naik, ayeuna pajak yang ditaikeun ya Allah. Aduh, parenda we ka planet Pluto yuk ah. Kelak aja. Oh iya. Tah anjing. Seperti yang kita tahu, DPR artinya Dewan Perwakilan Rakyat. Namun dengan semua kebijakannya tidak ada yang mewakili rakyat itu sendiri ya guys ya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang cukup wise sekali. Jadi pesan-pesannya untuk pemerintah dari saya singkat saja. Pemerintah baik, bersih. Aku cinta negeri ini, aku suka MWG, aku suka dolar 18%. Yeay. Sip, permintaan. Love you. Kalian tahu nggak? Di saat hutang negara naik, apa yang pemerintah lakukan? Malah pajak yang digenjot. Nggak habis pikir bangsat. Kritikan nggak didengar. Ujung-ujungnya dibilang antek asing. Saya akan lawan. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dari rakyat pajaknya, oleh rakyat bayarnya, untuk rakyat. Mah nanti dulu masih diproses. Aneh. Bayar pajak wajib, telat dikit kena denda. Giliran rakyat tidak setuju dengan kebijakan yang datang bukan solusi, tapi malah digenjot lagi pajaknya, kan aneh. Lucu kan? Aduh, ampun dunia ini. Innalillahi astagfirullahaladzim guys, kita bacakan. Utang negara nyaris sentuh Rp 10.000 triliun, DPR RI minta pajak rakyat digenjot demi selamatkan Indonesia. Rakyat lagi menjadi korban, rakyat lagi harus digenjot.
Kenapa? Padahal 80% penghasilan Indonesia itu APBN-nya berasal dari perpajakan. Padahal ya negara kita itu negara kaya akan sumber daya alam. Punya batu bara, punya emas, punya banyak sekali. Kenapa ini jadi begini ya Indonesiaku? Ini yang salah dari mananya? Yang salahnya dari apa ini teh? Kenapa harus rakyat lagi? Pak, aku udah miskin. Nggak tahu pengen truk.